Tidak ada hidup yang konstan, tidak ada hidup yang stabil. Karena Allah 3 kali bersumpah, namun jangan pernah berkeyakinan bahwa pada waktu itulah saya akan begini-begini. Kalau sebelum waktu itu tiba, saya tidak akan begini-begini. Ingat bahwa Allah berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq, surah Al-Insyiqaq ayat 19. 16, 17, 18 Allah bersumpah 3 kali. Pada ayat 19 Allah berikan penegasan dengan lam taukid. Ya, fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Allah bersumpah demi cahaya merah di waktu senja. Ya. Allah bersumpah demi malam dan apa yang diselubungi oleh malam. Allah bersumpah demi bulan apabila sempurna atau abdara ataupun purnama. Sungguh kalian akan menjalani hidup dalam keadaan berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Tidak ada hidup yang konstan, tidak ada hidup yang stabil, karena Allah 3 kali bersumpah ditambah dengan penegasan 1 kali. Anda punya uang 1 triliun atau 1 miliar di Tabanas, dia tidak akan bisa stabil. Ada waktu dia akan menurun, ada waktu dia akan bertambah. Begitulah kira-kira. Ada orang yang sakit, dia tidak akan selamanya sakit, akan sembuh. Ayub alaihissalam telah memberikan contoh kehidupan bagi kita. Yunus alaihissalam di dalam perut ikan dikeluarkan dengan tasbihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang stabil, tidak ada yang konstan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda-beda. Hari ini kita menyangka kita belum cukup. Mungkin kita akan mengatakan, besok saya akan cukup. Atau 6 bulan lagi saya akan cukup. Atau setahun lagi saya akan begini. Kita akan berpikiran seperti itu. Tapi sebenarnya itu perencanaan boleh-boleh saja. Namun jangan pernah berkeyakinan bahwa pada waktu itulah saya akan begini-begini. Kalau sebelum waktu itu tiba, saya tidak akan begini-begini. Itu tidak akan bisa terrealisir. Hari ini Anda dapat sedikit, bersyukurlah. Ya, Allah katakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah berinfak orang-orang yang memiliki kelebihan atau kelapangan. Faman qudira alaihi rizqahu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang dipersempit rezekinya, maka hendaklah dia berinfak dengan apa yang ada kemudahan pada dirinya. Jadi jangan tunggu kaya. Momen ke depan ini adalah kurban. Gunakan momen itu untuk benar-benar berkurban. Karena itu adalah momen ujian yang sudah dari ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Allahu a'lam berapa durasi waktu yang telah diberikan kepada dunia ini semenjak Adam alaihissalam dan putranya Habil dan Qabil. Dibebankan kepada mereka dalam wujud ujian berkurban. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ya, diterima salah satu, yang lain tidak diterima. Kemudian ada lagi yang sampai kepada kita. Kurban Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Yang disuruh sembelih bukan hanya tomat, timun, ataupun domba pada masa anak Adam, Habil dan Qabil. Ini disuruh sembelih adalah putranya semata wayang yang lahir melalui rahimnya Hajar. Sementara sebelumnya ada istri beliau Sarah tapi belum melahirkan anak. Ya. Kira-kira begitu. Oleh karenanya begitu sudah dapat yang putra yang diinginkan di dalam doanya, tiba-tiba disuruh sembelih. Ini Allah berikan ujian itu. Jadi dengan berkorban ada sejarah yang terlintas dalam kehidupan kita, dari sejarah masa putra Adam alaihissalam sampai dengan masa Ibrahim, lalu sampai kepada masa syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban. Bahkan pernah Nabi menyembelih sampai 100 ekor.
60 ekor langsung disembelih dengan tangan yang mulia baginda Rasulullah SAW. Sisa 40 ekor disuruh sembelih sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Subhanallah. Nabi pernah menyembelih. Ini 1 ekor adalah untukku dan keluarga. Dan ini aku sembelih 1 lagi untuk umatku. Umat dari mulai sahabat sampai dengan yang datang kemudian. Jadi Rasulullah SAW berusaha untuk bisa juga memberikan teladan terhadap momen-momen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila Anda tidak memanfaatkan atau kita tidak memanfaatkan momen ini, kapan lagi momen itu? Kita akan tunggu tahun depan. Atau jangan-jangan kita sudah melakukannya tahun yang lalu. Sehingga antara kita ketika disapa, apakah Bapak hari ini ada rencana berkurban? Atau tahun ini dia suka sekali menyebut, saya kan sudah 2 tahun yang lalu. Suka sekali dia menyebut apa yang telah dilakukan. Padahal kita sudah membicarakan dalam 4 pertemuan untuk 2 kali pertemuan tentang keikhlasan. Kriteria indikatornya adalah dia cepat sekali melupakan apa yang telah dia lakukan dari kebaikan. Jadi tidak dia sebut-sebut. Ya. Tidak dia sebut-sebut. Karena sedih Pak Imam, sedih Pak Kecil. Menyatakan, longkang kali, tong kali kot, tu ron dua. Jangan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Lo, saya sebutkan tadi anak muda, itu sang pemijat orang-orang yang melahirkan, umurnya relatif sudah lebih dari 70 tahun, tapi masih juga berkurban. Kenapa disebut? Saya yang sebut, bukan dia yang sebut. Bukan beliau yang menyebut. Untuk menjadi contoh dan inspirasi kepada kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah. Sama dengan kesempatan yang diberikan kepada orang yang sama kita ceritakan dalam kisah. Sedang jamaah Allah.